Selanjutnya tanya jawab, monggo, monggo Bu. Nggih. Bisa. Monggo. Bali, monggo Bali. Wabarakatuh. Salam. Monggo. Di sini saya berikan input Nggih. tadi bahwa global Aisyah yang merupakan dunia dulu tidak ada dengan akhirat. Contohnya seperti global ini global apa global itu kan hanya urusan dunia. Karena kali-kali tahu global tapi bisa saja aku belum dunia. Kemudian mengenai masalah saya sudah mendapatkan pengambilan dari PDA. Jadi kami ada daya kami berusaha muslim. Insya kami pada Muhammadiyah jadwal-jadwal sedikit, tapi insya Allah kami patuh dengan urusan-urusan tajwid. Dan yang Muhammadiyah juga adalah yang dibahas adalah TBC Tahayul Bid'ah Global. Untuk bid'ah kami sudah ada beberapa sudah semua. Untuk Tahayul sudah jauh. Tapi ini kalau beri contoh amal global itu kemudian kemudian yang tadinya biasanya pada zaman itu yang itu 5 bulan batas akhir hidup itu jam berapa? Itu yang saya tanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab Bu ya. Jadi selama ini kita itu sering memisahkan antara apa ya, dunia dan agama. Jadi gitu ya. Jadi kalau sudah ini dunia, karena dunia maka kita bisa ya seolah-olah bebas itu. Contoh misalnya kita mengadakan lomba. Misalnya lomba Ibu Aisyah makan kerupuk ini ya. Contoh aja. Dilalah anak waktu adzan, lanjut lomba atau berhenti dulu? Saya tanya ini. Ini kan lomba, ini kan duniawiyah. Biasanya apa Pak? Dilanjut. Lanjut lombanya, sholatnya nanti. Nah, maksud saya begitu Bu. Jadi kita sering ya kebetulan tempat jenengan baik. Kadang itu kan begitu. Nah, ada kasus ya ketika lomba-lomba itu terus etika sebagai seorang muslim itu lalu tiba-tiba apa? Tidak mau tahu lah gitu ya. Contoh tadi masalah karnaval, contoh sederhana ya, anak-anak kita seolah-olah bahwa pakai busana itu kalau ke masjid saja gitu. Kalau pas pengajian saja, tapi begitu karnaval lupa kalau dia juga anak-anak kita. Itu contoh aja. Oleh karena itu walaupun antum a'lamu bi umuri dunyakum, nah ketika masalah umur dunia itu tetap harus apa? Memperhatikan nilai-nilai agama. Sehingga contoh kalau sudah masuk adzan ya mulailah ya kita itu contoh. Yang kedua tentang TBC tahayul bid'ah khurafat. Khurafat itu begini loh Bu. Tiba-tiba ada apa nih? Ada cecek jatuh. Cecek jatuh. Ya. Nah, cecek jatuh ini lalu apa? Dipahami akan menimbulkan bahaya dalam hidup. Contoh lagi khurafat yang kemarin yang antara, nah itu sudah dijawab oleh Abai itu ya. Jadi mengaitkan hari itu dengan kesialan. Nah, kesialan.
Itu termasuk khurafat. Jadi antara tahayul dan khurafat itu hampir sama. Kalau tahayul itu sesuatu yang nggak masuk akal, diapakan? Digadoh-gadohkan. Tapi khurafat itu cenderung kepada sifat kebendaan. Misalnya aja, kalau jenengan pas di Solo itu ada namanya Kiai Slamet. Apa Kiai Slamet itu, Pak? Nah, kotorannya Kiai Slamet itu lalu diapakan? Rebutkan, kemudian dibawa pulang. Supaya apa kira-kira? Nah, itu contoh khurafat. Ya, contoh khurafat. Kalau ini ada Jati Kelabang itu ada daerah naik itu ya. Nah, di sana itu ternyata ada pesariannya keluarga Abah Solihin ya. Nah, karena dianggap keramat, akhirnya ambil apa? Tanahnya dibawa pulang, kemudian ditaruh di bawah apa? Dipan. Biar hidupnya apa? Nah, itu contoh khurafat itu. Padahal bahaya, berkah dan lain sebagainya itu yang semata-mata datanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita sudah meyakini seperti itu, maka itu termasuk keyakinan yang harus kita lawan. Itu bahkan ada yang mengatakan itu syirik ya. Tapi syirkul asbab ya. Witir ya. Nabi SAW itu tidak membedakan apa itu sholat witir, apa itu sholat malam. Jadi sholat malam itu sholat witir. Bentar dulu ya. Jadi sholat malam itu sholat witir itu. Makanya kalau Nabi itu sholat malam pasti diakhiri dengan witir. Nah, selama ini kita memahami witir itu adalah sesuatu yang berbeda dengan sholat malam. Maka sholat malam itu tidak sempurna kalau tidak ditutup dengan witir. Maka Nabi mengatakan, kalau kalian bisa melakukan sholat 1 rakaat, falyaf'al, maka hendaklah kalian kerjakan. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa sholat malam itu adalah sholat yang diakhiri dengan rakaat yang ganjil. Nah, itu yang sering kita sebut dengan witir itu ya. Bahkan di dalam hadis Aisyah, salatul laili masna. Salat malam itu dua. Fa idza khasiya ahadukumus subha, kalau kamu salat malam dua itu kok khawatir segera datang subuh, falyutir biwahidatin, hendaklah kamu witir 1 rakaat. Berarti batas akhir witir itu apa? Nah, begitu ada adzan subuh ya, kalau jangan belum witir segera ditutup witir. Pak, nah kadung ana subuh cutet. Tapi sekarang kan ada apa ini? Bisa diatur gitu ya. Bisa diatur waktunya. Nah, Nabi itu kalau sholat malam itu ada yang namanya al-atamah. Al-atamah itu adalah antara isya sampai subuh. Kira-kira jenengan kalau sholat malam mulai isya, habis isya sampai subuh itu kira-kira berapa? Nah, tapi Nabi kadang-kadang juga tidur dulu baru sholat malam. Itulah yang sering kita sebut dengan istilah sholat tahajud. Pak, kalau saya sudah taraweh, boleh nggak tahajud? Nah, ini kan sering ya. Padahal itu hanya makna lain daripada sholat malam. Jadi sholat tahajud, sholat tarawih, sholat lail itu adalah satu kata ya, yang sama. Apa itu? Sholat malam yang diakhiri dengan witir. Jadi akhir waktu witir itu adalah sampai sholat subuh. Kalau ibu-ibu misalnya khawatir nggak bisa bangun malam, ya sudah sholat malam di awal waktu, seperti kalau kita puasa itu ya. Tapi kalau sudah biasa ya, sudah biasa ini, ya sudah ya salat malam di akhir waktu, yaitu 1/3 malam yang terakhir sampai waktu
syukur. Gitu Bu ya. Oke, ada lagi monggo. Monggo. Satu. Oke. Ya, waktunya tinggal 10 menit. Oke, monggo. Demikian pertanyaan. Apakah warga Muhammadiyah itu diharuskan mengamalkan putusan atau takdir dari Muhammadiyah? Dan itu aja. Ya. Jawabannya iya. Ya, harus. Harus gitu. Nah, cuma nanti begini. Ada hal-hal yang sifatnya tanawu, ada hal-hal yang sifatnya tidak tanawu. Hal-hal yang tidak tanawu harus, tapi yang tanawu selama ada dalilnya tidak ada masalah. Contoh tanawu itu Pak ya. Tanawu, contoh tanawu ya. Seharusnya, karena Tarjih Muhammadiyah itu adalah ijtihad kolektif. Karena ijtihad kolektif, kemungkinan salahnya itu, kalaupun kemungkinan ada salahnya, itu bisa segera dikoreksi. Beda kalau ijtihadnya fardhi. Nah, tapi kalau hal-hal yang tanawu, kita Muhammadiyah tidak mempersoalkan kalau sifatnya beda. Contoh tanawu begini ya. Saya teruskan dulu. Tanawu. Contoh misalnya ya. Kalau saya turun apa ini Pak? Dari itidal mau sujud. Dengkul dulu atau tangan dulu? Lutut dulu atau tangan dulu? Ada yang sudah baca fatwa tarjih? Kalau fatwa tarjihnya adalah lutut dulu baru tangan. Itu yang dipahami. Tapi di hadis yang lain, ini yang hadis yang lain ya, Nabi pernah yaitu apa? Tangan dulu baru lutut. Nah, kemudian ya kalau yang masih muda-muda tidak ada masalah. Saya itu tanawun namanya Pak. Bisa dilaksanakan kedua-duanya karena ada dalilnya. Terutama yang sudah sepuh-sepuh, kira-kira lutut dulu atau tangan dulu? Penting ini dulu Pak ya. Sah nggak? Itu sama-sama. Contoh itu Pak. Monggo. Iya, iya. 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 Ya, makanya tugas kita. Oke. Oke. Pertanyaannya. Salah. Kalau Muhammadiyah, kalau ada Muhammadiyah itu yang kalau ada kan punya buku artinya. Itu kan saya Insya Allah ya. Nah, yang lain silakan, monggo Pak. Waalaikumsalam. Iya, monggo. Saya ingat pensiunan dulu. Iya. Ikut grup PWD. Ya. Ini saya katakan apa? Tapi tidak ikut banyak ikut partisipasi dan memeriahkan kita. Yang pertama itu gimana? Kedua, pada saat saya jadi
Nggih. Nggih. Ya. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ikut karnaval hukumnya apa? Mubah. Boleh karena urusan dunia. Iya. Tadi kan sudah sampaikan ya. Karnavalnya duniawiya. Tapi yang penting isinya dilala anak-anak kita disuruh pakai adat Bali. Pakai apa itu tadi? Kalau anak-anak enggak apa-apa, kalau ibu-ibu yang sudah mukallaf itu ya. Ternyata ibu-ibu pakai gini, pakai pakaian yang beledet itu. Kalau anak-anak masih mungkin ya masih tidak terlalu ya. Kalau ibu-ibu itu. Jangankan karnaval, kemarin itu di Tuban itu lomba gerak jalan. Gerak jalan itu dari kelompok paguyuban senam aerobik itu. Nah, jangan tahu loh Pak, kalau sedang senam aerobik itu kira-kira pakaiannya gimana Pak? Lo itu dipakai apa, seragam gerak? Kira-kira bapak-bapak ngelihat atau enggak Pak? Nah, kan gitu ya. Jadi seragam senam aerobik itu dipakai seragam gerak, padahal ya biasa tahlilan itu. Tapi kalau gerak jalan itu seragamnya aerobik. Masya Allah Pak Darmaji, ini model apa gitu ya. Nah maksud saya begitu, siapa yang dosa? Kalau belum tahu hukumnya, aman Pak. Kalau belum tahu hukumnya, aman. Nah nggak tahu hukumnya kok. Tapi kalau sudah tahu hukumnya, kok yo tega. Ini ada namanya dosa jariah. Dosa jariah. Ya, karena diperbolehkan oleh Bapak Kepala Sekolah kok. Sing nanggung dosanya siapa? Kalau tahu loh Pak. Nah, makanya Bapak Kepala Sekolah yang baik adalah boleh ikut tapi pakai busana muslimah. Kalau pakai adat Bali, adat Balinya dimodifikasi muslimah. Begitu kira-kira. Ustadz, nanti lah kostumnya nggak menarik. Nah ini mas persoalannya bukan menarik atau tidak menarik. Nah ini persoalan Pak ya, persoalan kita semuanya. Maka apa tadi, karnavalnya apa hukumnya? Mubah. Isinya boleh jadi, nah, boleh jadi nggak ada masalah, boleh jadi ada masalah. Nah itu Pak ya. Apalagi tadi gerak jalan hukumnya apa? Apalagi sehat Pak ya. Tapi begitu ibu-ibu pakai apa tadi? Wah, terus gerak jalan gini-gini, yang goyang apanya Bu? Saya itu sampai gini terus. Nah terkait terbawakasan ya, itu memang kalau dianggap klasik ya klasik, dianggap perlu disampaikan. Nah nanti grup yang sudah di-share di Ngajimu oleh Pak itu di-share di grup cabang ya. Jadi intinya kalau terkait dengan keyakinan dan keyakinan itu tidak ada dasar hukumnya, maka harus kita tolak. Karena keyakinan sesuatu itu harus ada dalilnya. Nah sekarang kan jelas Islam mengatakan ya la adwa wala safra ya, tidak ada penularan penyakit dan tidak ada bulan Safar yang membahayakan. Maka seharusnya ya kita yakini bahwa tidak ada bulan itu yang atau hari itu yang membahayakan ya. Bahaya dan tidak itu tergantung sikap kita. Nah kalau kita tidak mawas diri, tidak hati-hati, ya ujung-ujungnya bahaya. Contoh misalnya tanggal 27 Safar Pak Darmaji punya gawe apa nih, ngecat masjid ini.
Tapi begitu ngecat yang atas itu tanpa apa? APD. Terus alat pijakannya itu tidak kuat. Kira-kira pas naik itu tiba atau mboten tiba? Ya pasti tiba. Nah, kenapa jatuh? Ya karena apa? Alat pijakannya tidak kuat. Tapi kalau alat pijakannya kuat dan bawa APD, kira-kira kalau jatuh itu bahaya nggak? Pasti. Pasti dia akan bisa melindungi dirinya. Nah, jadi persoalannya itu, ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan apa apes dan tidak apes. Nah, itu Pak ya. Jadi jawabannya seperti itu, ya. Ada lagi terakhir, monggo. Nah, ya sudah tadi saya jawab. Ya sudah, kalau itu masuk C tapi ya masuk C itu aja Pak ya. Nah gitu, udah semuanya. Baik, saya kira itu mudah-mudahan manfaatnya. Waktu kita sampai 7 lebih. Dari kami cukup sekian. Nasrun minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.